Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah materi penyitaan, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai pembuktian dan alat bukti. Materi ini merupakan bagian dari rangkaian proses persidangan perkara perdata. Jadi Anda bisa cermati mulai dari materi awal, kuasa, gugatan, eksepsi, kemudian jawaban, kemudian penyitaan dan pembuktian. Itu merupakan satu rangkaian dalam proses persidangan acara perdata. Memang pembuktian ini di dalamnya adalah proses penilaian dan penyampaian alat-alat bukti dari masing-masing pihak dan merupakan proses puncak ya dari proses peradilan perdata. Nanti setelah ini ada namanya proses kesimpulan. Setelah proses kesimpulan kemudian masuk kepada putusan hakim. Oke. Kita masuk dulu ke pembuktian. Yang perlu diingat adalah pembuktian ini satu proses yang sangat penting. Ya. Jadi Anda harus ulang-ulangi proses ini karena kredibilitas kita sebagai tergugat ya, sebagai advokat itu diuji di dalam proses pembuktian ini. Oke. Nah, yang perlu kita pahami lebih dahulu adalah mengenai makna ya dari pembuktian. Ya. Makna pembuktian itu adalah penyajian alat bukti yang sah. Nah, jadi artinya alat bukti yang diajukan dalam persidangan itu adalah alat bukti yang memang sudah ditentukan oleh undang-undang. Ya, namanya alat bukti yang sah. Di luar dari itu tidak disebut sebagai alat bukti yang sah ya, oleh para pihak yang berperkara. Jadi yang tidak berperkara nggak bisa mengajukan alat bukti kepada hakim dalam suatu persidangan. Nah, jadi pengajuan alat bukti ini hanya bisa dilakukan di dalam proses persidangan dan ditujukan kepada hakim. Kenapa ditujukan kepada hakim? Karena memang kita ingin memberikan suatu argumentasi melalui pembuktian agar hakim itu menjadi yakin terhadap argumentasi yang sudah kita bangun sebelumnya dalam gugatan. Jadi perlu diingat, setiap gugatan itu membutuhkan alat bukti yang harus dipertahankan di dalam proses pembuktian. Atau makna yang lain juga ada, ya, suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuai sesuatu hukum acara yang berlaku. Nah, artinya begini, alat bukti itu nanti dipergunakan untuk membuktikan gugatan. Ya, setiap statement yang kita buat di dalam gugatan itu harus ada alat buktinya. Setiap argumentasi yang kita buatkan dalam gugatan itu harus ada alat buktinya. Dan itu harus dipertahankan. Artinya nanti akan ada argumentasi kenapa alat bukti ini diperlukan. Ya. Nah, tujuannya apa? Untuk memperkuat dalil. Dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa. Sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menyatukan putusan. Nah, itu tujuan dari proses pembuktian. Nah, sistem ya, ini agak umum, ya, agak teoritis. Sistem pembuktian kita di dalam buku teks itu dikenal dengan 4 jenis sistem pembuktian. Ya, yang pertama adalah sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Artinya proses pembuktian di sini hanya didasarkan kepada alat bukti yang sudah ditentukan melalui undang-undang. Ya. Sistem ini juga disebut sebagai teori pembuktian formil. Ya, kenapa disebut formil? Karena hanya berdasarkan kepada undang-undang. Ya. Kemudian ada lagi teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka, conviction in time. Ya. Jadi proses pembuktian yang menggunakan sistem ini tidak mengacu kepada peraturan perundang-undangan, ya, tidak berdasarkan hanya kepada alat bukti yang sah,
tapi yang dikejar adalah bagaimana bisa meyakinkan hakim. Ya. Jadi fokus utamanya adalah meyakinkan hakim. Ya. Sedangkan alat bukti itu tidak menjadi fokus utama, apakah dia sah secara undang-undang atau tidak. Ini memang agak rawan ya sistem ini karena kita murni bergantung kepada keyakinan hakim saja. Nah, yang kemudian adalah sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Ya. Ini mirip dengan yang nomor 2 tadi. Ya, cuma perbedaannya adalah keyakinan hakim itu harus dituangkan dalam bentuk argumentasi, alasan-alasan, kesimpulan yang dilandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Nah, artinya di sini hakim ya tidak hanya bergantung kepada nurani atau keyakinan saja, tapi juga hakim diwajibkan untuk membuat suatu alasan, ya, membuat suatu pertimbangan hukum terhadap terhadap putusan pengadilan. Kemudian yang terakhir adalah pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Nah, ini pembuktiannya bukan gabungan dari nomor 1 dan nomor 3, ya, yaitu tidak hanya berdasarkan alat bukti yang sah, ya, tapi juga bergantung kepada keyakinan hakim. Ya, jadi unsur objektifnya adalah alat bukti itu sah menurut undang-undang, unsur subjektifnya adalah hakim dalam menggunakan keyakinan. Ya, jadi keyakinan hakim dipandu oleh alat bukti yang sah tersebut. Ya, nomor 4 ini sering digunakan atau sudah menjadi sah dipergunakan di Indonesia untuk hukum acara pidana. Sedangkan hukum acara perdata itu mengikuti yang nomor 1, pembuktian formil. Oke, nah dasar hukum perdata nanti Anda bisa baca sendiri ya di dalam undang-undangnya, ada di HIR dan RBG, ya. Jangan sampai lupa, RBG itu berlaku di luar wilayah Jawa Madura, ya, jadi Sumatera, Kalimantan itu pakai RBG, HIR itu di Jawa dan Madura. Irian Jaya pakai RBG, ya. Jadi jangan salah baca. Anda harus punya HIR, Anda harus punya RBG. Kemudian prinsip pembuktian. Nah, ada prinsip-prinsipnya. Ini dalam konteks acara perdata ya, mencari menemukan kebenaran formil. Suatu pengakuan mengakhiri penyelesaian perkara. Kalau di pidana ini nggak ada nih. Pengakuan sudah tidak diakui. Fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan. Artinya fakta-fakta yang sudah bersifat umum. Misalnya Indonesia merdeka tanggal berapa, ya, Satya Pancasila tanggal berapa. Itu kan fakta-fakta umum yang tidak perlu dibuktikan. Undang-undang tidak perlu dibuktikan, itu fakta umum. Jadi jangan melampirkan undang-undang sebagai alat bukti. Ya. Kemudian prinsip yang lainnya adalah hak tergugat mengajukan bukti. Nah, ini jadi bukan hanya penggugat yang mengajukan bukti untuk memperkuat argumentasi gugatannya, tapi juga tergugat diberikan hak untuk mengajukan alat bukti guna membantah, ya, argumentasi dari penggugat. Oke. Kemudian apa yang dimaksud dengan mencari dan menemukan kebenaran formil? Tidak dibutuhkan keyakinan hakim, tapi yang dibutuhkan adalah pengetahuan dari hakim. Nah, artinya hakim di sini harus mengeksplorasi, ya, mencermati seluruh fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Itu harus berdasarkan pada fakta. Oleh karenanya hakim bersifat pasif. Nah, ini berbeda dengan pidana ya. Kalau pidana hakimnya bersifat aktif, dia mencari kebenaran material soalnya. Ya, kalau perdata kan mencari kebenaran formil, jadi dia tidak bersifat aktif. Nah, tapi ada pengecualian. Ya, boleh mencari kebenaran material, namun jika tidak ditemukan kembali kepada kebenaran formil. Artinya tetap pada kebenaran formil, ya. Walaupun dalam kondisi tertentu melalui pengetahuan hakim, ya, bukan keyakinan ya, melalui pengetahuan hakim ada hal-hal yang harus dibuktikan secara material itu boleh. Tapi kalau tidak ditemukan kebenaran materialnya,
hakim harus kembali kepada kebenaran formil. Nah, suatu pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara. Ingat ya, ini yang penting dalam acara pidana tidak mengakui adanya pengakuan, hanya di perdata. Apa modelnya? Pengakuan secara menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Keseluruhan diakui. Pengakuan secara murni dan bulat atas materi pokok perkara. Ini mirip-mirip sebenarnya. Tidak mengandung kebohongan. Ya, jadi pengakuan itu bukan settingan. Ya, bukan settingan artinya tidak ada kesepakatan antara penggugat dan tergugat ya di luar persidangan untuk satu mengakui supaya gugatannya dimenangkan. Tentunya ada kepentingan-kepentingan lain. Nah, itu nanti kebenaran material bisa muncul di situ. Kalau ternyata pengakuan itu bohong. Penyangkalan tidak dilakukan dengan cara berdiam diri. Nah, jadi kalau kita mau menyangkal itu jangan diam. Ya, jadi harus berargumentasi. Kayak ini dasarnya. Putusan amat oleh ini jurisprudensinya. Kemudian fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan. Nah, hukum positif tidak perlu dibuktikan ya, karena hakim dianggap tahu hukum ius nopian. The living law tidak perlu dibuktikan. Ya, hukum adat tidak perlu dibuktikan karena tadi asasnya ius nopian. Fakta yang tidak pernah dibantah secara tegas dan logis, ekspresif, verbis. Artinya ada fakta yang memang tidak pernah dibantah oleh tergugat sehingga fakta tersebut tidak perlu dibuktikan. Fakta yang terungkap dalam persidangan tidak perlu dibuktikan karena diketahui umum. Hal-hal yang umum tidak perlu dibuktikan. Ya. Nah, ini berbeda dengan yang nomor 4 ya. Kalau nomor 4 ini fakta yang muncul dalam persidangan. Misalnya ternyata si A adalah direktur dari PT X. Kalau umum sudah tahu A itu adalah direktur, tidak perlu dibuktikan. Nah, beda dengan hal yang umum tidak perlu dibuktikan. Ini misalnya 17 Agustus hari kemerdekaan, gula itu manis, garam itu asin, gitu ya. Nah, itu nggak perlu dibuktikan lagi. Jadi jangan sampai nanti Anda membuktikan hal-hal yang bersifat umum. Kemudian hukum positif tadi ya, Anda tidak perlu melambungkan undang-undang sebagai alat bukti. Tapi berkaitan dengan misalnya surat standar prosedur acara, standar operasional prosedur (SOP), peraturannya sifatnya sangat teknis, surat edaran yang sifatnya sangat teknis itu bisa diajukan. Ya. Jadi hukum di sini, hukum positif ini adalah peraturan perundang-undangan yang bukan dari peraturan perundang-undangan itu harus dibuktikan, dijadikan alat bukti. Nah, jadi Anda harus punya pengetahuan juga tentang hukum positif itu apa. Ya. Nah, kemudian hak tergugat mengajukan bukti. Hak tergugat berhak mengajukan bukti, ini diatur. Ya. Karena ada satu jurisprudensi ya, dari Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa suatu fakta otentik memiliki kekuatan bukti yang sempurna sepanjang pihak lawan tidak mengajukan yang melumpuhkannya. Ya. Jadi ketika ada fakta otentik sebagai alat bukti yang sempurna, itu memiliki kekuatan alat bukti yang kuat sepanjang lawan tidak mengajukan alat bukti tandingan. Dan itu harus seimbang sesama akta otentik. Oke, kemudian prinsip ya, prinsip bukan pembuktian, artinya pihak yang diwajibkan untuk melakukan pembuktian ya, tidak berat sebelah, imparsial. Pasal 163 HIN. Barang siapa mendalilkan suatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan hak yang tersebut atau fakta lain ya. Jadi kalau dibaca di sini mendalilkan suatu hak tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak, nah ini biasanya penggugat nih, maupun untuk menyangkal hak orang lain, ini tergugat harus membuktikan haknya tersebut atau fakta lain. Nah, artinya penggugat dan tergugat memiliki hak dalam pembuktian. Ya. Pembuanan pembuktian dapat diperjuangkan hingga kasasi apabila hakim tingkat pertama dan tingkat banding salah dalam alokasi pembuktian. Nah, ini berkaitan dengan asas mendengarkan kedua belah pihaknya. Jadi kalau misalnya A
itu diberikan waktu untuk membuktikan, tapi B tidak diberikan waktu untuk membuktikan. Nah, itu bisa dipermasalahkan sampai kasasi. Tapi pada prinsipnya sebenarnya dalam konteks kasasi, pemeriksaan di dalam Mahkamah Agung itu tidak memeriksa lagi alat bukti, tapi dikecualikan kalau di dalam tingkat pertama ya dan tingkat banding atau tingkat judek faksi terduga tidak diberikan hak untuk membuktikan ya, atau alokasi beban pembuktiannya tidak seimbang. Misalnya penggugat diberikan waktu pembuktian 3 hari, ya, tergugat 2 hari, 1 hari. Nah, itu bisa dipermasalahkan. Nah, kemudian syarat formil dari alat bukti tidak termasuk golongan orang yang dilarang sebagai saksi. Ya. Jadi nanti ada klasifikasi siapa yang boleh menjadi saksi, siapa yang tidak. Mengucapkan sumpah menurut agama dan keyakinan. Nah, semua saksi itu harus disumpah. Ya. Berumur 15 tahun ke atas. Kalau dia adalah alat buktinya saksi. Sehat akal, memberikan keterangan satu persatu. Keterangan diberikan secara lisan. Ya, jadi nggak ada keterangan yang diberikan secara tertulis. Satu saksi bukanlah saksi. Ya, jadi mengajukan saksi itu jangan cuma satu, tapi paling tidak minimal itu 2. Ya. Nah, ini syarat formil dari alat bukti. Nah, kemudian syarat materialnya alat bukti menerangkan apa yang dialami, apa yang dilihat, apa yang didengar sendiri. Bukan merupakan pendapat atau rekan pemikiran, saling bersesuaian dengan yang lainnya. Ya, jadi kalau menghadirkan saksi itu 1, 2, atau 3, nah itu perlu diperhatikan bahwa 3 orang saksi ini akan memberikan keterangan yang sama atau minimal bersesuaian. Tidak bertentangan dengan akal sehat. Ya, jadi keterangannya juga sifatnya juga tidak mengada-ngada atau tidak mengajukan hal-hal yang sifatnya tidak bisa dihindari. Oke, kemudian ini alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah itu dalam hal hukum acara perdata sebenarnya ada 4. Ya. Ada 5. Ya, tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Tapi dalam ranah praktek kemudian ditambahkan dengan satu alat bukti yang disebut sebagai pengetahuan hakim. Ini tambahan dalam ranah praktek. Nanti saya jelaskan satu persatu. Alat bukti surat atau alat bukti tertulis. Ini ada 3 jenis. Ya. Ada surat biasa, ada akta otentik, ada akta di bawah tangan. Ya. Surat biasa ini dibuat memang untuk ditujukan, ya. Jadi dengan sengaja dibuat untuk ditujukan dalam proses pembuktian. Ya. Surat yang dibuat dengan tidak sengaja, artinya memang awalnya tidak ditujukan untuk proses pembuktian, itu dapat ya dijadikan alat bukti ketika bersesuaian dengan alat bukti yang lain. Ya. Nah, alat bukti tertulis yang paling kuat di dalam hukum acara perdata itu adalah alat bukti akta otentik ya, yang dibuat oleh pejabat umum. Nah, biasanya oleh notaris, tapi juga bukan cuma notaris ya, sifatnya adalah pejabat umum atau pegawai umum. Ya. Nah, ini aturannya tentang alat bukti tertulis atau surat ya, yang perlu dicermati ini di 165. Akta otentik yaitu surat yang diperbuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa yang membuatnya. Ya, jadi bukan cuma sekedar pejabat umum, ya. Bukan cuma sekedar pegawai umum, tapi pejabat umum tersebut memang memiliki kewenangan untuk membuat surat itu. Siapa misalnya? Notaris. Ya, notaris punya kewenangan untuk membuat akta jual beli. Itu kewenangannya dia. Jadi kalau lurah buat akta jual beli itu juga pejabat umum, tapi bukan kewenangannya, ya, bukan yang berkuasa yang membuat. Mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak. Ya. Jadi dianggap sudah kuat bukti tersebut untuk kedua pihak dan ahli warisnya, serta orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya. Jadi ada pihak ketiga yang memperoleh hak dari akta otentik tersebut, yaitu tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu, juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja. Tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar memberitahukan, langsung berhubung dengan dalam fakta itu. Nah, jadi artinya gini,
isi dari akta otentik itu adalah suatu pernyataan tertulis yang merupakan perwujudan kehendak dari para pihak yang bersifat deskriptif. Jadi menyampaikan apa yang terjadi di dalam fakta real dituangkan dalam bentuk tertulis yang langsung pada pokok dari perjanjian yang dibuat, yang dituangkan ke dalam akta. Ya, itu sifat dari akta otentik. Ya. Nah, kalau akta di bawah tangan ini surat biasa yang dibuat oleh kedua belah pihak dan ditandatangani serta bermaterai. Ya, tapi tidak dibuat oleh pegawai umum atau pejabat umum. Jadi para pihak saja yang membuat, bikin perjanjian, misalnya perjanjian jual beli, ya, perjanjian sewa menyewa, cuma tidak dinotariskan, ya, tidak dicatatkan di dalam notaris. Jadi hanya dibuat berdua saja dan bermaterai. Kemudian alat bukti saksi. Nah, alat bukti saksi sebenarnya tadi sudah disampaikan sedikit ya. Jadi saksi itu harus benar-benar yang mengetahui, mengalami dan mendengar. Ya, walaupun dalam konteks hukum acara pidana itu diperbolehkan saksi testimoni di auditum. Nah, tapi di perdata ini belum, karena belum digugat ke MK. Jadi di perdata masih menggunakan konsep yang klasik, yaitu melihat sendiri, mengalami sendiri, mendengar sendiri. Ya. Ada orang-orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, artinya dia tidak mau bersaksi. Ini pasalnya diatur. Misalnya gini, orang-orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi yaitu keluarga sedarah, ya, atau keluarga karena perkawinan, ini semendani, menurut keturunan lurus dari salah satu pihak, atau suami atau istri dari satu pihak meskipun sudah bercerai. Ya. Kemudian anak yang belum berusia 15 tahun, tadi sudah, orang gila, ya, itu tidak boleh didengar jadi saksi. Nah, 4 ini yang harus Anda perhatikan ketika lawan menghadirkan saksi. Perlu ditanya status sosialnya seperti apa. Apakah dia keluarga sedarah atau keluarga semenda. Ya. Nah, kemudian, di sini tidak termasuk karyawan ya. Jadi karyawan itu boleh. Jadi misalnya direktur bersengketa dengan PT lain, ya, kemudian menghadirkan karyawan itu boleh. Ya, kalau menurut ini. Oke, kemudian orang yang dapat meminta dibebaskan memberikan kesaksian. Jadi dia boleh bersaksi, tapi dia meminta untuk dibebaskan. Saudara laki-laki dan saudara perempuan, serta ipar laki-laki dan perempuan satu pihak. Ini boleh bersaksi, ya, karena di sini kan tidak masuk. Boleh bersaksi, tapi dia bisa minta untuk tidak bersaksi. Keluarga saudara menurut keturunan lurus dari saudara laki-laki dan perempuan, dari suami atau dari istri dari satu pihak, ini juga boleh meminta untuk tidak bersaksi. Kemudian orang yang karena martabatnya, ya, karena jabatannya, karena pekerjaannya yang wajib menyimpan rahasia, nah itu ya, dokter, notaris, advokat. Ya. Tapi kalau hakim memerintahkan, nah, terpaksa harus bersaksi. Ya. Tapi pada prinsipnya ini dibebaskan dari kesaksian. Kemudian seseorang yang dapat digunakan didengar bila memenuhi. Nah, ini sudah terjadi dibahas di awal. Ya, ulang lagi sedikit. Kemudian alat bukti persangkaan. Ya, alat bukti persangkaan itu alat bukti yang berasal dari kesimpulan yang dibuat oleh undang-undang atau dibuat oleh hakim. Ya, dari suatu peristiwa yang diketahui umum suatu ke arah peristiwa yang tidak diketahui umum. Artinya fakta persidangan, fakta atau bukti itu muncul dalam persidangan, dan fakta bukti tersebut dapat ditarik sebagai suatu kesimpulan. Kalau melihat dari konsepnya, maka terdapat dua jenis persangkaan, yaitu persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan oleh hakim. Persangkaan, saya menjelaskan persangkaan oleh hakim itu misalnya begini. Dalam perkara perceraian dengan tuduhan perzinahan, ternyata terdapat suatu alat bukti foto, tapi foto itu menunjukkan bahwa antara si pria dan wanita hanya tidur ranjang, tidak terjadi perzinahan. Nah, di sini hakim dapat melakukan persangkaan bahwa telah terjadi perzinahan itu. Nah, berbeda dengan persangkaan menurut undang-undang.
Ya, ini harus dinyatakan secara tegas bahwa undang-undang lah yang menentukan perbuatan tersebut. Ya, jadi persangkaannya sudah ditegaskan melalui undang-undang. Perbuatannya ditegaskan melalui undang-undang. Kemudian ada di perdata masih mengenal alat bukti pengakuan. Tadi pengakuan sudah kita jelaskan di awal, dan pengakuan itu harus diucapkan di dalam persidangan, baik lisan maupun tertulis. Pengakuan itu harus diucapkan oleh pihak yang digugat. Kalau pihak yang menggugat nggak mungkin, ya. Pasti yang digugat. Ya. Nanti Anda pelajari lagi lebih detail di buku ajar mengenai alat bukti pengakuan. Oke, kemudian alat bukti sumpah. Ya, sumpah ternyata masih bisa digunakan di perdata. Di pidana sudah nggak bisa sama sekali. Nah, masalahnya dalam KUH Perdata tidak dijelaskan, atau dalam HIRRBG tidak dijelaskan apa konsep dari sumpah. Nah, sehingga saya mengacu kepada doktrin ya dari Sudikno Martokusumo. Sumpah adalah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan itu takut atas muka Tuhan apabila dia berbohong dalam mengucapkan sumpah. Nah, ini artinya sumpah ini bukan keinginan sendiri, ya, bukan keinginan sendiri. Dari mana kita tahunya? Dari kalimat dengan tujuan agar orang yang bersumpah, ya. Jadi bukan atas keinginan orang yang bersumpah, tapi diperintahkan untuk bersumpah. 3 jenis sumpah, ya. Ada sumpah pemutus, ya. Sumpah pemutus ini atau decisoire it, ya, sumpah yang dilakukan oleh pihak yang satu, baik penggugat maupun tergugat, diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan putusan perkara atas pengucapan atau pengingatan sumpah. Kemudian ada sumpah penambah. Ya, sumpah penambah ini atau pelengkap diatur di dalam RPPHI Perdata. Sumpah diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak jika pembuktian yang dilakukan oleh pihak tersebut dirasa kurang. Sehingga hakim dapat memerintahkan untuk menambahkan sumpah penambah. Kemudian yang terakhir adalah sumpah penaksir. Nah, sumpah penaksir ini berkaitan dengan penentuan mengenai jumlah ganti rugi yang penggugat tidak mengetahui berapa jumlah persisnya dan tergugat juga tidak mengetahui berapa jumlah persisnya. Jadi hakim yang akan memerintahkan untuk penggugat atau tergugat bersumpah mengenai jumlah atau nilai harga barang yang akan dituntut. Nah, sumpah ini juga seperti yang tadi, ya, juga harus dijalankan diucapkan di dalam persidangan. Jadi tidak ada sumpah di luar persidangan. Oke, kemudian pengetahuan hakim. Nah, pengetahuan hakim tadi kan ada 5 alat bukti. Nah, ini yang ke-6, yang penambahan. Ya. Melalui jurisprudensinya, hakim-hakim berdasarkan pasal 138 ayat 1 bersambung, artinya berhubungan dengan pasal 164 HIR. Tidak ada keharusan mendengarkan penerangan seorang ahli. Ya. Jadi walaupun ahli itu bukan jadi keterangan ahli dalam perdata itu tidak termasuk alat bukti. Ya. Sehingga hakim tidak harus, ya. Sedangkan penglihatan hakim pada tanda tangan di dalam sidang boleh dipakai hakim itu sebagai pengetahuan sendiri di dalam usaha pembuktian. Nah, jadi hakim ini bisa memunculkan pengetahuan terhadap alat-alat bukti yang muncul, kemudian ditafsirkan sendiri oleh dia. Melihat putusan tersebut di atas, ya, bahwa pengetahuan hakim merupakan alat bukti. Nah, ini masih debatable dalam praktek, tapi ini ada dalam jurisprudensi. Bisa bukan diajukan, ya, tapi masalahnya pengetahuan hakim ini murni datang sendiri dari hakim, gitu ya. Bukan keyakinan. Ya. Artinya pengetahuan ini ketika hakim menyampaikan suatu kesimpulan atau suatu tafsiran, dia harus berargumentasi terhadap tafsiran tersebut. Pengetahuan itu harus diargumentasikan. Beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan tidak perlu diargumentasikan. Ya, kecuali sistem teori negatif tadi, keyakinan diargumentasikan dengan alat bukti yang sah. Ya. Tapi kalau keyakinan hakim saja, itu tidak perlu diargumentasikan.
Nah, tapi pengetahuan hakim itu perlu diargumentasikan. Jadi bukan cuma sekedar keyakinan tafsiran dari hakim, tapi juga memberikan pengetahuan pada hakim untuk memberikan tafsiran tersebut. Oke, mungkin sampai di sini ya materi mengenai alat bukti tetap seperti semula ya. Dalam peraturan terdahulu Anda harus banyak membaca buku teks ya, supaya dapat melengkapi apa yang sudah saya sampaikan. Ya. Tugas saya ingatkan lagi ya, tetap yang seperti perkuliahan yang lalu ya, yaitu membuat skema atau hukum acara tentang sidang eksekutorial. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.